Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Niarti dengan NPM 2441285. Saya dari kelas 1 UMMG. Di sini saya akan membawakan tentang tema bahasa gaul dan identitas generasi muda. Nah, kalian pasti sering pernah dengarkan istilah seperti bucin, healing, atau FYP. Itu semua adalah bagian dari bahasa gaul yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari anak muda. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, kenapa coba mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu? Kenapa tidak menggunakan bahasa formal saja? Bahasa gaul itu kenapa bisa populer? Pengaruhnya terhadap generasi muda itu apa? Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas hal itu lebih dalam. Yang pertama, apa itu bahasa gaul? Bahasa gaul adalah bentuk bahasa tidak resmi yang digunakan dalam suasana yang lebih santai. Biasanya, bahasa ini muncul dalam kreativitas anak muda, media sosial, ataupun karena tren budaya pop. Contohnya seperti bucin yang artinya budak cinta, kepo, ingin rasa tahu yang berlebihan, lalu santuy atau santai uy. Bahasa gaul terus berkembang karena teknologi dan media sosial yang mempercepat penyebaran tren baru. Yang kedua, yaitu fungsi bahasa gaul dalam kehidupan anak muda. Fungsinya ada beberapa nih. Yang pertama yaitu sebagai identitas sosial. Anak muda menggunakan bahasa gaul untuk menunjukkan bahwa mereka bagian dari kelompok tertentu. Misalnya seperti K-pop yang memiliki kalimat-kalimat khusus seperti bias ataupun comeback. Bias itu menunjukkan idol yang mereka favoritkan, sedangkan comeback itu biasanya idol mereka saat tampil kembali. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas. Bahasa gaul sering memodifikasikan kata formal menjadi lebih unik. Contohnya seperti kata teman berubah menjadi temen atau tidak menjadi kagak gitu. Yang ketiga yaitu mempererat hubungan. Bahasa gaul menciptakan rasa keakraban terutama di komunitas online seperti Twitter maupun Instagram. Yang ketiga itu dampak dari bahasa gaul ini apa sih? Dampak positifnya nih terlebih dahulu. Yang pertama yaitu seperti yang dikatakan saya tadi yaitu meningkatkan kreativitas. Bahasa gaul ini mendorong generasi muda untuk berpikir kreatif dan menciptakan istilah baru yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua yaitu mempererat solidaritas sosial. Bahasa gaul menciptakan rasa kebersamaan di antara mereka yang menggunakan bahasa yang sama, memperkuat hubungan sosial dalam kelompok tertentu. Seperti yang saya berikan contoh tadi, yaitu kelompok K-pop, di mana mereka memiliki bahasa-bahasa khusus tersendiri seperti bias maupun comeback. Lalu yang ketiga ada adaptasi terhadap perubahan zaman. Bahasa gaul menunjukkan kemampuan anak muda untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan budaya global. Setelah dampak positif, pasti ada namanya dampak negatif. Yang pertama, yaitu penurunan penggunaan ke bahasa formal. Terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini dapat mengurangi kemampuan anak muda untuk berkomunikasi secara formal, terutama dalam konteks akademis dan profesional. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari, sehingga kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa formal itu menurun. Yang kedua, yaitu kesenjangan antar generasi. Bahasa gaul seringkali sulit dipahami oleh generasi yang lebih tua, yang dapat memperlebar jarak komunikasi antar generasi. Yang ketiga, yaitu pengaburan identitas lokal. Penggunaan istilah asing sering berlebihan, dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal yang seharusnya tetap dilestarikan. Contohnya seperti apa sih? Contoh seperti bahasa gaul yang pernah kita gunakan yaitu healing. Itu adalah salah satu kalimat bahasa gaul yang diambil dari bahasa asing. Lalu ada yang keempat yaitu hubungan bahasa gaul dengan budaya dan teknologi. Globalisasi dan media sosial adalah katalis utama dalam bahasa gaul. Istilah seperti FYP atau For Your Pics dari TikTok ataupun healing untuk relaksasi mencerminkan pengaruh budaya asing. Ini menunjukkan bahwa anak muda sangat adaptif terhadap tren global. Namun, bahasa gaul juga punya akar lokal, seperti gua dan lo nih. Nah, yang berasal dari bahasa Betawi, tetapi kini digunakan di berbagai daerah. Jadi, bahasa gaul itu lebih dari sekedar tren.
Inilah cerminan identitas, kreativitas, adaptasi generasi muda terhadap perubahan zaman, tetapi jangan lupa juga tetap penting untuk menjaga kemampuan bahasa formal agar tetap relevan di dunia akademik dan profesional. Bisa dikatakan kita harus menyesuaikan situasi dan di mana kita berada dengan bahasa apa yang akan kita gunakan. Kalau kalian punya istilah favorit kalian sendiri nggak? Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada yang salah. Sekian, terima kasih.